Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di mata kuliah kewirausahaan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana merubah mindset sehingga kita mampu menjadi sosok wirausahawan. Sosok yang selalu optimis, percaya diri, pantang menyerah, produktif, kreatif, dan inovatif. Oke, jangan lupa pula untuk terus membuat jurnal hariannya ya, karena dengan itu kita akan terbiasa untuk terus selalu memiliki banyak rencana dan strategi untuk mencapai tujuan kita. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana kita menentukan ide usaha kita ketika kita sudah yakin untuk memutuskan menjadi seorang wirausahawan ke depannya. Saya yakin banyak sekali dari kita yang sangat ingin berwirausaha, baik itu ketika masih kuliah atau setelah kuliah nanti. Kebebasan dalam beraktivitas dan kebebasan dalam finansial menjadi alasan bagi kita. Nah, tapi apakah kita sudah benar-benar siap untuk berwirausaha? Atau hanya sekedar ikut-ikutan tren masa kini dan termakan omongan berwirausaha itu keren loh. Menjadi seorang wirausaha bisa dikatakan tidak semudah berbicara. Bahkan yang asal action karena salah mengartikan ucapan para motivator itu sudah sangat banyak, yang akhirnya hanya menyisakan penyesalan. Sekarang coba kita tanya pada diri kita masing-masing. Jika saat ini saya tiba-tiba mendapatkan uang 15 juta rupiah lah ya, usaha apa sih yang akan saya buka yang bisa bertahan dalam beberapa tahun ke depan? Saya yakin nih banyak dari kita yang akan menjawab usaha ini enak kayaknya nih. Tapi ini bagus juga sih ke depannya. Tapi kok yang ini kok keren ya kayaknya ya, lebih menarik aja gitu. Nah, jika kita sudah seperti ini, maka pada dasarnya kita itu belum siap untuk memulai usaha kita. Kenapa? Karena kita belum memiliki ide dan rencana ke depannya itu seperti apa. Ya elah, kalau kelamaan nyari ide dan bikin perencanaan, kapan mau mulainya? Udah action aja kayak katanya Pak ini, Pak itu di YouTube itu. Guys, nih ya, kalau kalian nggak punya jaringan yang luas, nggak punya kemampuan untuk meyakinkan orang lain, dan nggak punya uang dingin yang banyak, seenggaknya kalian itu punya kesadaran diri. Coba kita lihat di sekitar kita. Sudah banyak kasus terkait penipuan investasi bodong. Iya kan? Kenapa? Karena kebanyakan kita itu terlalu melihat berwirausaha adalah hal mudah. Ada ide dikit, udah langsung action aja. Nggak punya modal nih, pakai duit orang lain aja. Tapi biar banyak yang invest gimana caranya? Dibikinlah proyeksi keuangan yang asal di proposalnya. Yang penting kelihatan wow di mata calon investor. Nah, parahnya banyak juga dari kita yang memiliki keinginan agar uang itu bisa bekerja dengan kita dengan cepat. Saya mah santai, rebahan dikit juga dapat duit, gitu kan pikirannya. Nah, tapi sayangnya pengetahuan dan pemahamannya tentang berinvestasi itu sangat minim. Dikasih iming-iming 25% setahun aja udah langsung ngebayangin nih tahun depan mau beli apa aja, mau liburan kemana aja. Nah, jadilah dia mangsa, jadi korban. Nggak nyampe 2 tahun sudah bikin laporan ke polisi. Banyak kan yang kayak gitu. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan pada video sebelumnya, saya yakin adik-adik masih ingat ya. Tidak ada salahnya kita memutuskan untuk bekerja pada orang lain terlebih dahulu sebelum memulai usaha pertama kita. Kenapa? Karena di situ kita akan dilatih mental dan bisa memberikan kita gambaran bagaimana sih seluk-beluk berusaha itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya, kita bisa belajar untuk berinteraksi dengan orang-orang baru yang memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan kita, yang sangat jauh dengan keadaan circle kita selama ini. Kita akan memiliki tambahan pengalaman dengan cara ini. Nah, pada fase inilah kita diharuskan untuk mulai menentukan ide usaha apa yang akan saya buka selanjutnya. Ini ya, bagi saya pribadi ya, mencari ide usaha sambil bekerja dengan orang lain itu adalah hal yang menarik. Kenapa? Karena kita bisa menentukan ide dan rencana pengembangannya itu sebanyak-banyaknya dan semau-maunya. Gitu. Semua mau kita kan? Iya. Nah, sekaligus dalam memikirkan ide dan perencanaannya itu kita bisa tetap mendapatkan penghasilan. Gimana? Nggak rugi-rugi amat kan? Nah, di slide ini, adik-adik bisa lihat. Di situ ada sebuah bagan tentang bagaimana proses atau tahapan-tahapan yang mesti kita lakukan sebelum memulai sebuah usaha. Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Proses mengenali diri sendiri ini tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, proses awal ini bisa kita mulai dengan memberikan pertanyaan pada diri kita sendiri. Apa yang kita sukai? Aktivitas apa yang membuat kita bahagia? Apakah saya memiliki kelebihan atau bakat di hal-hal yang saya sukai dan membuat saya bahagia tersebut? Dan apakah itu memiliki nilai jual atau dibutuhkan oleh orang banyak? Nah, kita diharuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Nah, dari daftar pertanyaan dan jawaban yang banyak itu, nantinya akan memunculkan apa hobi kita atau di mana passion kita.
Lalu di hobi dan passion mana kita memiliki keahlian dan apakah itu memiliki nilai jual atau dibutuhkan oleh orang banyak. Nah, dari hasilnya inilah kita bisa matchingkan dengan kreativitas berpikir kita. Kira-kira ide-ide usaha apa saja yang bisa kita buat dari jawaban-jawaban tersebut. Nah, untuk mendapatkan ide-ide usaha ini, kita tidak bisa hanya dengan berdiam diri saja di dalam rumah. Gitu. Kita perlu keluar, bertemu banyak orang, berinteraksi, mengamati sekitar kita, dan banyak membaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Nah, tanpa terasa, nanti ide-ide usaha itu akan muncul saja seiring dengan semakin seringnya kita melakukan hal-hal tersebut. Nah, ketika ide-ide tersebut sudah terkumpul dan dirasa cukup banyak, selanjutnya kita bisa menentukan ide mana yang paling memungkinkan untuk dibuka dan paling potensial untuk bertahan ke depannya. Kita bisa menganalisis ide-ide tersebut dengan menggunakan 4 faktor dasar, yaitu lokasi, pasar, modal, hambatan, dan solusi. Nah, sebelum era disrupsi seperti sekarang ini, lokasi itu sangat menentukan apakah usaha tersebut bisa berhasil atau tidak. Mempunyai usaha di kota dan di jalan utama adalah impian semua orang. Memilih lokasi yang strategis kala itu bisa dikatakan harga mati ya. Sekarang sih udah nggak seperti itu. Mau usaha kita di jalan kecil, pinggiran kota, dan bahkan tidak di ruko pun kita masih bisa merebut pasar, asalkan strategi marketing kita itu efektif. Nah, kemudian yang kedua yaitu pasar. Kita harus mengetahui potensi pasar kita saat ini dan di masa yang akan datang. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah berapa jumlah penduduk, berapa besaran UMR-nya, tren apa yang sedang disenangi pada saat itu, dan bagaimana sih kebiasaan masyarakat setempat. Nah, kemudian berapa besar persentase pasar yang bisa kita sasar dengan ide usaha kita. Nah, dan bagaimana kekuatan pesaing-pesaing kita yang memiliki usaha yang sama. Nah, hal ini akan mampu memberikan kita gambaran apakah ide-ide usaha kita ini masih bisa masuk ke pasar tersebut atau tidak. Lalu yang ketiga adalah modal. Modal ini juga tidak kalah pentingnya. Ide-ide usaha perlu dibandingkan gitu ya. Ide usaha yang satu dengan ide usaha yang lain gitu. Maksud saya perlu dibandingkan membutuhkan modalnya itu berapa dan bisa memberikan pengembaliannya itu seperti apa. Dana operasional sama 6 bulan pertama juga harus diperhitungkan. Jangan sampai usaha kita itu baru dikenal orang tapi kitanya sudah langsung tutup karena kehabisan modal. Kemudian yang terakhir adalah hambatan dan solusi. Kita bisa menggunakan analisis SWOT untuk memetakan apa saja kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang kita miliki. Setelah terpetakan, kita tinggal menyusun rencana strategi sebagai solusi untuk keluar dari itu semua. Nah, setelah itu nanti dari ide-ide tersebut akan mengerucut menjadi sebuah ide, gitu ya. Nah, analisis dengan 4 faktor dasar tersebut akan memberikan ide mana yang paling potensial untuk dilanjutkan ke depannya. Nah, jika sudah ada satu ide terpilih, langkah selanjutnya adalah mengurus legalitas. Jangan pernah malas berurusan dengan dokumen-dokumen seperti SIUP, TDP, PIRT, BPOM, HAKI, dan sebagainya. Karena ini yang akan menjadikan usaha kita aman ke depannya. Setelah semua legalitas selesai, kita bisa melanjutkan dengan membuat business plan. Business plan ini memiliki banyak tujuan, diantaranya adalah untuk menjadi acuan bagi kita dalam menjalankan usaha kita ke depannya, dan bisa juga untuk menarik minat investor. Nah, oleh karenanya, pembuatan business plan tidak boleh asal jadi, harus benar-benar dihayati dan diresapi. Setelah business plan selesai, modal terkumpul, barulah kita action. Nah, sekarang menurut adik-adik, jika dibandingkan dengan orang-orang yang asal action, kira-kira mana yang memiliki peluang lebih lama untuk bertahan? Mana yang lebih berpeluang untuk berhasil ke depannya? Nah, jadi ingat ya, kita berwirausaha itu untuk mencapai impian kita, bukan untuk menghancurkannya. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk materi kedua kita ini. Saya harap adik-adik sudah bisa memiliki gambaran bagaimana dan apa yang harus dilakukan jika sudah memutuskan untuk berwirausaha. Jangan lupa untuk pahami apa yang saya sampaikan ini dan tulis pemahaman adik-adik tersebut dalam sebuah resume. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.